Selamat pagi Bapak dan Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pada hari ini, hari Kamis tanggal 27 Oktober tahun 2022, kita akan mencoba merenungkan firman Tuhan yang tertulis pada Kitab Pengkhotbah pasal 12 ayat 13. Demikian bunyinya: akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena itu adalah kewajiban setiap orang. Takut akan Allah berbeda maksudnya dengan takut akan dunia ini. Kalau takut akan dunia ini, saya berikan contoh. Misalnya, ada orang yang takut jatuh dari ketinggian. Ada orang yang takut tenggelam di dalam air yang dalam. Ada yang takut terhadap binatang buas dan lain-lain sebagainya. Karena itu memang sifat manusia. Banyak yang ditakutinya. Takut dari ketinggian, apabila dia naik ke suatu puncak menara misalnya, dia merasa ketakutan, takut jatuh. Oleh karena itu, dia akan berusaha untuk menghindarkan dari tempat-tempat ketinggian. Begitu juga takut tenggelam di dalam air atau sungai atau danau. Maka dia akan berusaha menjauhi sungai atau danau. Dia tidak mau berenang di situ, karena dia takut tenggelam. Ada yang takut kepada binatang buas. Takut dia misalnya diterkam. Maka dia akan berusaha untuk menghindarkan diri dari binatang buas. Berbeda artinya takut akan Allah. Takut akan Allah di sini dikatakan tadi, takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Takut akan Allah bukan berarti menghindar dari Allah. Justru takut akan Allah itu akan mendekatkan diri kepada Allah dan taat kepada Allah untuk melakukan segala perintah-perintah yang diperintahkan oleh Allah sendiri. Itulah perbedaannya takut akan Allah dengan takut akan hal-hal yang duniawi ini. Dikatakan tadi bahwa kewajiban setiap orang adalah untuk melakukan perintah-perintah Allah. Itu kewajiban. Ini adalah merupakan nasihat. Nasihat dari pengkhotbah, anak Daud, Raja Israel di Yerusalem. Dikatakan bahwa setiap orang mempunyai kewajiban untuk melakukan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah. Kita sudah tahu banyak tentang apa saja yang diperintahkan oleh Allah. Salah satu di antaranya bahwa kita harus saling mengasihi. Itu perintah Allah yang difirmankan melalui Yesus Kristus. Nats ini tadi merupakan kalimat yang mengakhiri uraian-uraian yang disampaikan oleh pengkhotbah di dalam kitab Pengkhotbah.
sebelum ini telah banyak disampaikan mengenai segala sesuatu yang ada di kolong langit ini, segala sesuatu yang ada di bawah matahari. Pengkhotbah mengatakan segala sesuatu itu merupakan sesuatu yang sia-sia. Kenapa dikatakan sesuatu yang sia-sia? Karena bagaimanapun juga seseorang itu berhikmat, satu saat hikmatnya itu akan berakhir dengan kematian. Tidak ada lagi gunanya hikmat itu, karena satu saat dia akan mati. Demikian juga orang bodoh. Lawan kata daripada hikmat adalah kebodohan. Orang bodoh juga demikian. Dengan kebodohannya satu saat dia juga akan mengalami kematian. Di bawah kolong langit, di bawah matahari tidak ada yang kekal. Semuanya akan berakhir. Apa yang kita lakukan akan diadili oleh Tuhan. Baik yang tersembunyi maupun yang nyata kelihatan akan diadili. Semua akan menerima ganjaran daripada apa yang diperbuatnya. Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian, kembali kita kepada nats ini tadi. Kewajiban setiap orang adalah melakukan sesuai dengan perintah-perintah Allah. Karena perintah-perintah Allah itu adalah jalan keselamatan. Yang hidup semuanya akan mati, baik yang berhikmat maupun yang bodoh, baik yang kaya maupun yang miskin, yang berjabatan tinggi maupun yang berjabatan rendah, sekalipun budak, semuanya akan mati. Semuanya akan berakhir dengan kematian. Tidak ada yang hidup untuk selama-lamanya di dunia ini. Makanya selama kita hidup, kita harus mempersiapkan diri. Apa yang menjadi bekal kita kelak di kemudian hari, pada hari Tuhan akan datang untuk mengadili. Tidak ada lain bekal kita kecuali hanya melakukan segala kebaikan-kebaikan sesuai dengan perintah Allah. Itulah yang akan menjadi bekal kita. Yang mati, ada yang dihukum, dijatuhkan ke dalam suatu tempat di mana akan terjadi ratap tangis yang berkepanjangan, ratap tangis yang kekal, ratap tangis penderitaan, kertak gigi. Itulah yang terjadi bagi orang-orang yang tidak mentaati apa yang dikatakan oleh nats ini tadi. Kewajiban setiap orang adalah melakukan perintah-perintah Allah, yaitu melakukan kebaikan-kebaikan sesuai dengan kehendak Allah. Itulah yang dapat menyelamatkan dia. Bagi orang-orang yang mati, apabila dia mempunyai bekal kebaikan-kebaikan sesuai dengan perintah Allah, itulah yang menjadi bekal dia. Apabila kebaikan-kebaikan itu memang sungguh baik, maka dia akan dipanggil oleh Tuhan Yesus untuk datang dan ke sebelah kanan. Disitulah dia nanti mendapatkan kehidupan yang kekal. Kalau yang sebelah kiri mendapatkan kematian yang kekal, maksudnya mendapatkan kekekalan dalam penderitaan. Kalau kekekalan dalam penderitaan sama dengan mati. Mati kekal itu. Hidup dalam penderitaan kekal. Itulah bagian mereka yang ada di sebelah kiri. Kalau istilah kerennya itu
Itulah neraka itu. Neraka tempat pembuangan orang-orang jahat. Selagi di dunia ini kita bisa menikmati kehidupan itu. Tetapi di dalam menikmati kehidupan itu, apabila tidak berkenan kepada Allah, itulah yang akan menjerumuskan kita nanti. Bapak dan Ibu, sebagai contoh, di dalam dunia saja, pengadilan di dalam dunia, bisa kita lihat contohnya langsung. Banyak orang selama hidupnya menikmati kesenangan-kesenangan. Walaupun kesenangan-kesenangan yang didapatnya itu melanggar peraturan hukum negara. Karena dia sudah diancam sebenarnya. Apabila melanggar pasal ini, ayat ini, maka konsekuensinya, sanksinya adalah itu. Sudah jelas di situ dinyatakan. Apabila melanggar pasal 340, sanksinya adalah mati. Hukuman mati. Udah jelas. Apa yang menjadi konsekuensi daripada perbuatan seseorang itu sudah jelas. Kita juga demikian. Konsekuensi bagi kita yang melakukan perbuatan-perbuatan melanggar perintah-perintah Allah, itu tadi konsekuensinya. Pasal 340 KUHP, kalau ibarat kita zaman sekarang ini, Allah sudah mengatakan itu perumpamaan saya. Pasal 340 KUHP, hukuman mati bagi orang yang melanggar perintah-perintah Allah. Lalu, apakah yang menjadi harapan kita sebagai manusia yang lemah? Kita akui kita manusia yang lemah. Kita akui kita tidak dapat melaksanakan semua perintah-perintah Allah itu. Tidak ada yang mampu melaksanakan itu 100%. Lalu konsekuensinya kalau tidak dapat kita lakukan 100% apa perintah-perintah Allah itu, berarti kita masuk pasal 340. KUHP itu, kalau KUHP kitab apa ya? Entah apalah namanya. Pokoknya yang melanggar perintah-perintah Allah itu hukuman mati. Akan tetapi ada satu kabar baik bagi kita Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Apa itu kabar baiknya? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Dia mengaruniakan anaknya Yesus Kristus untuk mati di salib, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kira-kira begitu kalimatnya. Itu bahasa saya sendiri, tidak seperti itu kalau kalimatnya saya bacakan nanti. Tapi itulah kira-kira maksudnya. Karena begitu besar kasih Allah. Allah itu sangat mengasihi ciptaannya. Terlebih lagi manusia, ciptaan yang paling indah, ciptaan yang paling berharga bagi Allah. Bahkan dijuluki manusia itu sebagai mahkota ciptaan. Mahkota ciptaan maksudnya manusia yang paling mulia di antara ciptaan yang lain. Bahkan di antara malaikat, manusia itu mempunyai posisi yang lebih tinggi. Bapak dan Ibu saudara-saudara sekalian, kabar baiknya ialah bahwa dengan kematian Tuhan Yesus Kristus, Dia rela mati. Itu artinya Tuhan Yesus Kristus itu adalah sebagai domba, anak domba Allah. Kalau zaman dahulu untuk pengampunan dosa, orang
orang Yahudi, orang Israel menyembelih domba untuk dipersembahkan kepada Allah, jalan memohon kepada Allah agar Allah mengampuni dosanya. Itu zaman dahulu, zamannya Nabi Ibrahim. Dalam perjanjian lama masih seperti itu. Apabila ada orang berdosa untuk meminta maaf kepada Allah, maka dia harus mengambil domba yang tidak bercacat, tidak bercela. Artinya domba itu harus mulus adanya. Untuk mendapatkan domba yang seperti itu adalah anak domba. Anak domba itu masih bagus sekali, indah, cantik, gemuk, sehat. Domba yang seperti itulah harus diambil. Maka itu disembelih, lalu dipersembahkan kepada Allah. Lalu dia berdoa, mohon kepada Allah. Itu pun dia tidak langsung berhadapan dengan Allah, harus melalui imam. Orang yang berdosa itu menyerahkan domba itu kepada imam. Imamlah yang akan menyembelihnya dan mempersembahkannya kepada Allah. Imamlah yang memohon kepada Allah untuk pengampunan dosanya. Itu cara-cara zaman perjanjian lama. Akan tetapi dengan kasih sayang daripada Allah kepada umat manusia, dengan kasih setia Allah kepada umat manusia, Dia menjadikan Yesus Kristus sebagai anak domba Allah yang dipersembahkan, disembelih. Maksudnya disembelih di situ mati. Mati walaupun dengan cara disalibkan. Darahnya tercurah di Bukit Golgota. Setianya Tuhan Yesus kepada Allah membuat Allah menjadi hatinya lega. Hatinya, murkanya lenyap. Tuhan Allah tidak murka lagi kepada manusia karena perantaran Yesus Kristus. Makanya kita kalau berdoa kepada Allah, kita berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus lah yang bisa menjembatani perdamaian antara manusia dengan Allah. Saya katakan perdamaian, kenapa? Mungkin ada di antara kita yang tidak mengerti. Sebenarnya seteru Allah adalah dosa. Allah itu berseteru dengan iblis. Kuasa iblis itu adalah dosa. Dosa itu mematikan. Allah telah berseteru dengan manusia karena dosa. Manusia berdosa karena melanggar hukum Allah. Sehingga Allah itu murka kepada manusia. Dengan murkanya Allah kepada manusia, Allah memalingkan wajahnya dari manusia. Maka manusia itu menjadi hidupnya serba susah. Mencari nafkah pun susah. Hidup selalu dengan penuh permasalahan. Tiada ketenangan di dalam dunia ini. Nah, dengan adanya Yesus Kristus yang telah mengorbankan dirinya sampai mati di kayu salib, setia kepada Allah untuk melakukan kehendak Allah, maka murka Allah itu telah sirna. Manusia telah diterima oleh Allah. Allah welcome kepada manusia. Bagi yang percaya kepada Yesus Kristus,
welcome. Dengan tangan terbuka, Allah menerima manusia itu untuk bertobat. Karena pada hakikatnya Allah tidak menginginkan kematian orang fasik. Allah tidak menginginkan kematian orang jahat. Akan tetapi Ia menginginkan pertobatan orang fasik itu supaya nyawanya diselamatkan, supaya jiwanya terselamatkan. Bapak dan Ibu, saudara-saudara sekalian, kembali kita kepada nats sebagai dasar daripada renungan ini. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Semoga Bapak dan Ibu, kita semua mendapat curahan Roh Kudus supaya Roh Kudus kiranya memberikan pemahaman kepada kita lebih mendalam lagi tentang firman ini. Untuk mengakhiri renungan ini, saya akan menyanyikan sebuah lagu buku ND nomor 581. Nomor 851, judulnya Sangat di Jehovah. Sangat di Jehovah, maksudnya kira-kira Allah itu maha mulia. Saya mohon izin untuk bernyanyi. Saya mohon izin karena memang suara saya pun tidak begitu merdu dan tidak begitu pandai untuk bernyanyi. Tapi saya akan coba untuk memuji dan memuliakan Tuhan dengan nyanyian ini. Sangat di Jehovah nasu timbuli, balgani holong nadang tarasami, dilehon anak nasa sadai, manubus hita jolma pardosai. Puji madebata ale manisia, las roham somba madebata, dapot hon Jehovah nasunde timbuli, marhite anak na Tuhan Yesusi. Demikian lagu pujian yang telah saya sampaikan. Semoga menjadi kemuliaan bagi Allah. Dan Bapak, Ibu, saudara-saudara yang sedang mengikuti penyiaran ini, kiranya dapat tergugah, lebih memuliakan Tuhan, juga dapat terhibur. Dengan berakhirnya lagu pujian ini, maka renungan pagi pada hari ini saya akhiri. Semoga Bapak dan Ibu selalu dalam lindungan Tuhan. Semoga aktivitas sehari-hari, apapun yang Bapak Ibu lakukan, kiranya Tuhan memberkati. Shalom.